Periode pelopor bangkitnya nasionalisme. Faktor pendorong munculnya pergerakan nasionalisme dari dalam, yaitu penderitaan terus-menerus akibat penjajah dan lahirnya golongan terpelajar. Faktor pendorong dari luar yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan nasionalisme di berbagai negara seperti Gerakan Turki Muda, Revolusi Tiongkok, nasionalisme Filipina, dan nasionalisme Mesir. Pergerakan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi. Berikut organisasi-organisasi nasional Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh Sutomo atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jalan Abdurrahman Soleh nomor 26 Jakarta. Organisasi ini bergerak di bidang sosial dan budaya. Juga merupakan pelopor berdirinya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Tujuan organisasi untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Tujuan itu hendak dicapai melalui usaha antara lain 1. Memajukan pengajaran, 2. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, 3. Memajukan industri, 4. Menghidupkan kembali budaya bangsa. Pada Juli 1908, Budi Utomo berhasil mengumpulkan 650 anggotanya yang tersebar di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Berikut adalah beberapa dokumentasi organisasi Budi Utomo. Yang pada saat itu, Dr. Sutomo menjadi ketua dari organisasi. Beliau menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi organisasi. Kegiatan Budi Utomo. Pada awalnya, organisasi Budi Utomo mendapat penolakan oleh sebagian besar golongan priai karena dianggap ancaman bagi kedudukan bangsawan yang saat itu menjadi penguasa birokrasi. Namun, kemudian Budi Utomo mendapat dukungan tanpa syarat dari kalangan cendekiawan Jawa yang peduli terhadap pendidikan. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres pertama dilaksanakan di Yogyakarta dan menghasilkan 1. Struktur pengurus besar yang diketuai oleh KRT Tirto Kusumo. 2. Budi Utomo tidak ikut dalam kegiatan politik. 3. Mengutamakan kegiatan pendidikan dan budaya. 4. Cakupan organisasi dibatasi pada daerah Jawa dan Madura. Budi Utomo juga menerbitkan majalah bulanan bernama Guru Desa. Lalu, ketika Perang Dunia I tahun 1915, Budi Utomo terseret dalam kegiatan politik untuk mempertahankan Indonesia. Untuk mempertahankan Indonesia, diusulkan pembentukan Indianse Militi atau Milisi untuk Bumi Putra dan Volksraad atau Dewan Rakyat. Pada tahun 1927, Budi Utomo bergabung dengan Gerakan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Gerakan itu dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Pada tahun 1928, pergerakan Budi Utomo tidak hanya di Jawa dan Madura, diperluas hingga seluruh Indonesia dengan tujuan persatuan. Pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI yang didirikan Sutomo. Kemudian terbentuk Partai Indonesia Raya. Dengan ini berakhirlah Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI didirikan pada tahun 1911 di kota Solo oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini bertujuan merebut front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Selain itu, tujuannya adalah membentuk kemandirian ekonomi para pengusaha pribumi. Bila ditinjau anggaran dasarnya, maka tujuan SDI adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan jiwa berdagang.
2. Memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesukaran. 3. Memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat Bumi Putra. 4. Menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam. Pada tahun 1912 oleh pimpinan barunya, yaitu Hos Cokroaminoto, nama organisasi ini diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Tujuan penggantian ini untuk memperluas bidang garapan SI, yaitu bidang politik. Dalam kegiatan SI, menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan pemerintah kolonial. Aksi-aksi yang dilakukan SI menarik banyak simpati. Hal ini membuat Belanda khawatir. Pada tahun 1912, SI dilarang menerima anggota baru dan mengadakan rapat-rapat. Penggeledahan ke rumah-rumah pun dilakukan. Selain itu, setiap cabang SI diharuskan berdiri sendiri. Ketentuan ini untuk menghindari persatuan di antara anggotanya. Pada akhirnya, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad. Pada tahun 1918, terjadi pergolakan dalam tubuh SI, yaitu masuknya ajaran Marxis di bawah Semaun dan Darsono. Hal ini menimbulkan debat yang seru antara H.A. Agus Salim, Abdul Muiz, dan Semaun Tan Malaka. Pada tahun 1921, organisasi ini terpecah menjadi dua, yaitu SI Putih dan SI Merah, atau Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924 dan SI Putih berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam atau PSI. Pada Kongres PSI tahun 1927, organisasi ini menyatakan tujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional. Nama partai pun diubah lagi menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau disingkat PSII. Indospartage atau IP. Fase ketiga di dalam perkembangan sejarah pergerakan nasional adalah lahirnya konsepsi yang bercorak politik 100% dan program nasional yang bersifat modern. Organisasi pendukung gagasan revolusioner nasional itu adalah Indospartage atau IP yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Pendirinya adalah 3 serangkai, yaitu Ernest Dosdecker atau Danudirja Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan IP adalah menghapuskan kolonialisme yang mengeksploitasi rakyat, membangunkan patriotisme, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Sistem keanggotaan IP terbuka untuk semua golongan. Organisasi ini sangat aktif mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Misalnya tulisan dari Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik eens Nederlander was, seandainya saya seorang Belanda. Tulisan yang dimuat dalam surat kabar The Express itu berisi kritikan terhadap Belanda yang bermaksud mencari dana untuk merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda yang lepas dari penjajahan Perancis pada tahun 1814. Akibat tulisan tersebut, mereka ditangkap serta dibuang ke negeri Belanda pada bulan Agustus 1913. Pengasingan ini membuat IP melemah. Kemudian IP berganti nama menjadi Partai Inslund dan pada tahun 1919 berganti lagi menjadi National Indospartage atau NIP. Yang kedua ada periode non-kooperatif atau radikal tahun 1920 sampai 1930. Perjuangan non-kooperatif ini artinya perjuangan yang sifatnya radikal atau keras dan tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Ini tuh sebuah kelompok Nusantara yang terorganisir untuk menggunakan cara-cara agresif dan frontal dalam melawan Belanda, seperti dilawan langsung atau diserang langsung ke Belandanya. Organisasi di periode non-kooperatif atau radikal yang pertama itu Perhimpunan Indonesia. Berdirinya Perhimpunan Indonesia berawal dari didirikannya Indonesiavereniging 4 pada tahun 1908 di Belanda, yang diketuai oleh R.M. Soerdjaningrat Soeroto. Organisasi ini bertujuan sebagai perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda
untuk membincangkan masalah dan persoalan tanah air. Pada tahun 1913, beberapa tokoh Indische Partij dibuang ke Belanda. Lalu pembuangan ini mempertemukan tokoh IP dan 4, sehingga terjadi diskusi dan melahirkan pemikiran baru yaitu Hindia untuk Hindia. Saat Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua pada tahun 1923. Selanjutnya ada ide non-kooperatif. Yang pertama, mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, persatuan dalam menghadapi Belanda. Di slide selanjutnya ada foto ketua pertama yaitu Noto Soenoto, dan yang kedua itu ada ketua terlama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini mendirikan Indische Vereniging di Belanda, makanya disebut sebagai ketua terlama. Selanjutnya, aktifnya Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta yang masing-masing pernah menjabat sebagai ketua PI, membuat perkumpulan ini semakin disorot dunia internasional. Hal ini terbukti pada saat Kongres Liga Demokrasi dan Perdamaian pada tahun 1926, ketika Muhammad Hatta menyatakan tuntutan atas kemerdekaan Indonesia. Pada kongres selanjutnya, yaitu tahun 1927 di Berlin, pernyataan Muhammad Hatta tersebut mendapat dukungan luas, tidak hanya dari tokoh-tokoh Indonesia, tetapi juga dari tokoh Belanda. Aktivitas PI membuat Muhammad Hatta dan kawan-kawan dituduh melakukan pemberontakan oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1927, tokoh-tokoh PI diantaranya Muhammad Hatta, Nasir Pamuncak, Abdul Majid Joyonegoro, dan Ali Sastro Amijoyo ditangkap. PI mulai non-kooperatif dan mulai menyebarkan ide-ide antara lain: 1. Melalui tulisan atau buku yang berjudul Gedenboek. 2. Majalah Hindia Putra. Pada tahun 1924, Majalah Hindia Putra ganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Yang ketiga, pada tahun 1925, Indische Vereniging ganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1926 sampai 1930, Perhimpunan Indonesia mengalami kemunduran karena gubernur jenderalnya yang semakin keras. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Awal mula munculnya PKI yaitu datangnya HJFM Snevliet ke Indonesia. Ia merupakan orang asal Belanda yang datang ke Indonesia di Pulau Jawa pada tahun 1913. Snevliet mendirikan organisasi ISDV atau Indische Sozialdemokratische Vereniging pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang yang bertujuan untuk menyebarkan paham Marxis. Ia mendirikan ISDV bersama Brandstätter, H.W. Dekker, dan Bergsma. Kemudian mengaruhi orang-orang Sarekat Islam. Pada awalnya, ISDV bersekutu dengan Insulinde, tetapi kerjasamanya kurang memuaskan, sehingga ISDV mengalihkan perhatiannya kepada Sarekat Islam. Pada tahun 1916, ISDV mulai melakukan infiltrasi terhadap orang-orang SI. Orang-orang ISDV yang telah join ke SI mempengaruhi orang-orang SI. Bahkan beberapa pemimpin SI seperti Darsono dan Semaun telah berhasil dipengaruhi oleh Snevliet. Sarekat Islam pun terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih pimpinan H.O.S. Cokroaminoto dan Sarekat Islam Merah pimpinan Semaun. Bersama ISDV, Sarekat Islam Merah kemudian mendirikan Perserikatan Komunis Hindia atau PKH. Kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1924. Partai ini diketuai oleh Semaun dan wakilnya Darsono, serta didukung oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Tan Malaka, Musso, dan Alimin. Pergerakan PKI.
Agar mendapatkan pendukung yang banyak, PKI tidak canggung dengan memanfaatkan ramalan Jayabaya, Ratu Adil, hadis, bahkan ayat-ayat Al-Quran untuk menambah pendukung. Seperti yang dilakukan Kiai Misbach dan Hak Datuk Batuah. Setelah menjadi partai besar yang memiliki banyak pendukung, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial yang dikenal pemberontakan 1926 di bawah koordinasi Alimin. Pemberontakan pun dimulai pada 13 November 1927 di Jakarta dan disusul tindakan kekerasan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, pemerintah kolonial menumpas seluruh pemberontakan PKI. Di Jawa, seluruh pemberontakan ditumpas dalam waktu 1 minggu. Kemudian di Sumatera Barat, pemberontakan baru dimulai pada 1 Januari 1927 dan dalam tempo 3 hari langsung dipadamkan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang. Setelah pemberontakan ini, Musso dan Alimin melarikan diri ke luar negeri. Puluhan ribu pengikut dan masyarakat terprovokasi, ditangkap, dipenjarakan, dan dibuang ke Tanah Merah dan Bovendigul. Atas kekacauan PKI ini, dalam tahun berikutnya pergerakan nasional Indonesia mengalami penindasan luar biasa, sehingga sangat sulit untuk dapat bergerak. Partai Nasional Indonesia atau PNI bermula dari pemikiran orang-orang Algemeen Study Club di Bandung, di antaranya Insinyur Soekarno, Mr. Sunario, Cipto Mangunkusumo, dan Iskak Cokro Hadi Suryo. Setelah PKI dilarang Belanda akibat pemberontakan tahun 1926 sampai 1927, maka diperlukan wadah baru untuk menyalurkan hasrat dan aspirasi rakyat. Sejalan dengan kondisi tersebut, muncullah organisasi dengan corak politik nasionalis murni, yaitu Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Dalam asasnya, PNI menyatakan bahwa syarat yang sangat penting untuk perbaikan nasib bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan nasional. Perjuangan PNI mencapai titik cerah ketika pada tanggal 17-18 Desember 1927 berhasil memelopori terbentuknya Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Sepak terjang PNI dianggap membahayakan kedudukan Belanda. Oleh sebab itu, pada tanggal 29 Desember 1929, Insinyur Soekarno, R. Gatot Mangkupraja, Markun Sumadireja, dan Supriyadinata ditangkap oleh Belanda. Pada saat diadili tanggal 18 Agustus sampai 29 September 1930, Insinyur Soekarno mengajukan pidato pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Partindo atau Partai Indonesia didirikan di Jakarta pada 30 April 1931. Dibentuk oleh Sartono sewaktu menjabat sebagai Ketua PNI. Tujuan dari Partindo adalah untuk mencapai organisasi ini menerapkan sistem non-kooperatif atau tidak bekerja sama terhadap pemerintahan Belanda. Sebagian besar anggotanya merupakan mantan anggota PNI. Mr. Sartono membubarkan Partindo pada tanggal 18 November 1939. Belanda yang merasa Partindo mulai membahayakan kedudukannya di Indonesia mengeluarkan maklumat yang membatasi ruang geraknya Partindo. Partai yang membawa paham sosionasionalisme dan sosiodemokrasi ini pun sudah mengakhiri sepak terjang politiknya yang membuat pemerintah Belanda lega. PNI Pendidikan. Orang-orang yang tidak menyetujui PNI dibubarkan mendirikan organisasi baru PNI atau Pendidikan Nasional Indonesia. Tokoh-tokohnya adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Pusat kegiatan ini berada di Bandung. Tujuan PNI Pendidikan ini adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Sifat geraknya tidak bekerja non-kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun tidak berkembang pesat, perkembangan PNI Pendidikan yang banyak melibatkan masyarakat bawah mampu membuat pemerintah Belanda kelabakan dan cemas. Oleh karena itu, pemerintah Belanda melakukan tindakan yang sama seperti kepada Partindo, yaitu dengan cara mengadakan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan PNI Pendidikan, melarang pegawai negeri menjadi anggotanya, dan melarang mengadakan sidang nasional.